Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Kita sering dengar kata ini, sarjana. Ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, sampai sarjana pendidikan. Tapi pernah nggak kamu bertanya, kenapa orang-orang berpendidikan tinggi disebut sarjana? Dari mana kata ini berasal? Dan bagaimana kata kuno dari ribuan tahun yang lalu akhirnya menjadi bagian yang penting dari sistem pendidikan di Indonesia? Hari ini kita akan mengupas asal-usul kata sarjana, evolusinya, maknanya, dan bagaimana kata itu terus hidup hingga sekarang. Kata sarjana ternyata punya riwayat yang jauh lebih tua dari yang kita kira. Akar katanya berasal dari bahasa Sanskerta sastrana. Mari kita pecah. Sastra artinya ilmu, buku pengetahuan, ajaran, atau kitab pendidikan. Dalam tradisi India kuno, sastra adalah kumpulan aturan atau pengetahuan yang dijadikan pedoman belajar. Sedangkan kata na yang terdiri dari huruf JNA artinya orang yang mengetahui atau memahami sesuatu. Jika kata ini digabung menjadi sastrana, memiliki arti orang yang memahami ilmu pengetahuan. Pada periode Nusantara kuno, terutama pada masa pengaruh Hindu-Buddha, banyak kata Sanskerta masuk ke bahasa lokal. Dan proses penyederhanaan bunyi membuat sastrana berubah menjadi sastrajna dan sarjana. Disinilah bentuk awal kata sarjana mulai dikenal. Untuk memahami kenapa kata ini bisa masuk ke bahasa kita harus melihat hubungan Nusantara dengan India pada masa lampau. Sekitar abad ke-4 sampai abad ke-13, banyak kerajaan Nusantara menggunakan bahasa Sanskerta untuk urusan agama, pendidikan, hingga prasasti resmi kerajaan. Dalam prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Nalanda, Tanjore, atau bahkan peninggalan Sriwijaya, kita menemukan banyak istilah Sanskerta yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Istilah-istilah itu seperti Adyapaka yang berarti guru, Vidya yang berarti ilmu, dan Jana yang berarti pengetahuan. Karena itu, istilah sarjana awalnya merujuk pada orang yang ahli dalam kitab ilmu atau ajaran tertentu. Jadi, pada masa dulu sarjana bukan gelar akademik, tapi gelar keahlian, mirip seperti ahli atau cendekia. Ketika Belanda datang dan membawa sistem pendidikan formal modern, konsep gelar akademik mulai diperkenalkan. Pada masa Hindia Belanda, gelar-gelar pendidikan banyak memakai istilah Belanda seperti DRS, insinyur, dan mister. Tapi istilah sarjana tetap hidup di kalangan pribumi sebagai kata yang menggambarkan orang berilmu, orang pintar, atau orang yang menguasai bidang tertentu. Setelah kemerdekaan, Indonesia ingin memiliki istilah pendidikan yang lebih nasional, bukan warisan kolonial. Disinilah kata sarjana mulai diresmikan sebagai gelar pendidikan tinggi. Akhirnya terbentuklah berbagai jenis gelar baru seperti SE, SH, ST, SPD, Eskom, dan SSI. Dan sejak itu, kata sarjana tidak hanya bermakna orang berilmu, tetapi juga status akademik hasil pendidikan tinggi. Walaupun sekarang menjadi gelar pendidikan, makna asli kata sarjana tidak hilang. Dalam bahasa Sanskerta, sarjana berarti orang yang menguasai ilmu, bukan orang yang hanya punya gelar. Artinya, sarjana bukan soal lulus kuliah, tapi soal memahami, mencerna, dan mampu menggunakan ilmu dalam kehidupan nyata. Kalau kamu perhatikan, hampir semua gelar S1 di Indonesia dimulai dengan kata S. Huruf S tersebut berasal dari kata sarjana.
Formatnya adalah sarjana diikuti dengan nama bidang studi. Model ini membuat sistem gelar di Indonesia unik dan mudah dikenali. Dulu gelar teknis memakai insinyur, gelar ekonomi memakai DRS, gelar hukum memakai Mister. Tapi setelah sistem modern dibuat, Indonesia memakai model sarjana, magister, dan doktor seperti sistem internasional. Jadi, kalau kamu melihat orang yang punya gelar sarjana, sebenarnya dia bagian dari sistem pendidikan nasional yang sudah melalui proses yang panjang. Jadi sebenarnya menjadi sarjana bukan soal ijazah aja, bukan soal toga atau wisuda, tapi tentang memahami ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Sama seperti makna ribuan tahun yang lalu. Mau punya gelar atau enggak, siapapun bisa menjadi sarjana dalam hidupnya. Jika dia terus belajar, bertanya, dan mencari pengetahuan. Begitulah perjalanan panjang kata sarjana. Dari kitab-kitab kuno di India masuk ke Nusantara dipakai para cendekiawan hingga akhirnya menjadi gelar pendidikan di Indonesia. Kata yang sederhana tapi serat makna. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu. Sarjana muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.